Next, untuk materi berikutnya setelah daya adalah energi. Untuk energi sendiri sebenarnya itu ada banyak, cuman yang kuliah bahas di sini adalah ada 3, yakni kinetik, potensial, dan mekanik. Untuk energi sendiri sebenarnya ada energi listrik, energi gerak, dan sebagainya. Masih banyak, kalian bisa cari referensinya. Nah, untuk energi kinetik sendiri itu beda sama energi potensial dan sama mekanik. Nah, untuk energi kinetik itu berkaitan dengan gerak. Misal, ketika kita jalan, maka kita memiliki kecepatan. Nah, kalau ada kecepatannya, maka bisa memiliki energi kinetik. Tapi misalnya suatu benda dia diem, maka energi kinetik sama dengan 0. Oke. Nah, berbeda dengan potensial. Kalau energi potensial ini berkaitan dengan posisi atau kedudukan. Semakin tinggi kedudukan suatu benda, maka energi potensialnya semakin tinggi. For example, misal saya menaruh spidol ini berada di sini, berada di atas sini, maka dia memiliki energi potensial karena memiliki kedudukan, ketinggian. Tapi ketika spidol ini saya jatuhkan sampai ke tanah, maka ketinggiannya sama dengan 0, sehingga energi potensialnya sama dengan 0. Oke, berbeda dengan yang kinetik tadi. Kalau kinetik ketika di sini, kalau dia posisi diam, kinetiknya berarti 0. Tapi ketika dia dijatuhkan, maka dia memiliki kecepatan. Sehingga ketika posisi jatuh tadi, dia memiliki energi kinetik. Posisi di atas dia memiliki energi kinetik itu tadi pas jatuh, kemudian sampai bawah energi kinetiknya 0. Tetapi ketika posisi di atas ini tadi dia diam, maka dia energi kinetiknya 0, energi potensialnya maksimum. Paham? Jadi bedanya kalau kinetik itu berkaitan dengan kecepatan, kemudian kalau potensial berkaitan dengan posisi. Misalnya ada benda, ini benda A. Ketika posisinya di sini, katakanlah itu adalah 10 meter di tanah. Ketika posisi dia di sini, dia diam, maka dia energi potensialnya itu maksimum, dia ada. Tapi energi kinetiknya dia 0 karena dia diam. Oke. Tapi ketika ini meluncur set, mungkin posisi sampai di sini, dia memiliki energi kinetik. Kenapa? Karena dia gerak, ada kecepatannya. Oke. Nah, ketika sampai posisi di bawah ini, benda sampai di sini, maka EP-nya 0 karena dia nggak punya ketinggian atau kedudukan. Oke, paham? Jadi kalau potensial dipengaruhi kedudukan, kalau kinetik dipengaruhi oleh kecepatan. Nah, berlanjut ke energi mekanik. Untuk energi mekanik ini adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi ketika gambar ini kita bisa hitung energi mekaniknya. Ketika di sini EP-nya berapa, EK-nya berapa, ketika sampai sini EK-nya berapa, EP-nya berapa, ketika di sini bagaimana? Mungkin nanti akan kita bahas. Oke. Nah, untuk energi mekanik sendiri rumusnya EM sama dengan EK plus EP, di mana EK ini adalah energi kinetik dan EP adalah energi potensial. Sementara rumus energi kinetik di sini adalah setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat, di mana M ini adalah massa dan satuannya harus kilogram. Misal dalam soal itu nanti dalam bentuk gram, maka harus kalian convert ke kilogram. Kemudian V ini adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Di materi sudah boleh cantumkan. Kemudian untuk energi potensial rumusnya EP sama dengan M kali G kali H, di mana M ini adalah massa, G adalah gravitasi. Ingat, selagi masih di bumi, gravitasinya kurang lebih 10 M per S pangkat 2, untuk mempermudah penghitungan. Sementara H ini adalah ketinggian dan satuannya adalah meter. Ini harus meter. Misal dalam soalmu dalam bentuk sentimeter atau yang lainnya, maka harus berubah ke meter. For example, nomor 1. Seorang pelari bermassa 64 kg berlari dengan kecepatan 4 meter per sekon. Hitung energi kinetiknya. Oke. Dari soal nomor 1, berarti yang diketahui bermassa, massa lambangnya M, 64 kg. Oke. Kemudian kecepatan V, 4 M per S. Hitung energi kinetik. Ditanya EK. Jawab EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Setengahnya tetap, M-nya 64, V-nya 4. Jangan lupa 2
kuadrat. Oke, coret-coret. Berarti tinggal 32 dikali 4 kuadrat 16. 32 kali 16 hasilnya 512 Joule. Oke. Nomor 2. Sebuah kelapa yang masih menggantung di pohonnya bermassa 150 gram. Jika ketinggian pohon adalah 800 cm, berapa energi potensialnya? Posisi kelapa masih menggantung di atas pohon. Kalau di atas pohon berarti dia memiliki energi potensial. Kalau dia tidak jatuh maka EK-nya 0. Oke. Sehingga nomor 2 diketahui M 150 gram. Kemudian ketinggian H 800 cm. Ini masih dalam bentuk gram, ini cm, maka harus diubah ke kilogram dan ke meter. 800 cm adalah 8, 150 gram per kilogram adalah 1,5. Sementara yang ditanya adalah energi potensial. Jawab EP sama dengan M kali G kali H. M-nya berapa? 1,5. G-nya berapa? Sebagaimana yang dia jelasin, G selagi masih di bumi nilainya adalah 10. Dikali H, ketinggiannya adalah 8. 1,5 kali 10, 15. 15 kali 8, 120 Joule. Do you understand? Paham? Oke, pertanyaannya adalah misalkan, Bu, kalau yang ditanya masanya gimana atau yang ditanyakan adalah kecepatannya gimana? Kalian tetap tulis rumusnya. Misalkan EK, energi kinetik, setengah kali E kali V kuadrat. Ini masih kalian tulis dulu. Kalian masukkan angkanya, misal diketahui EK-nya, tulis. Setengah tetap aja. Misal yang ditanyakan adalah M-nya, tulis saja M-nya dulu. Misal diketahui V-nya, V-nya berapa? Ini kalian hitung dulu, baru nanti dibalik. Oke, berarti bagian sini nanti dibagi dari hasil bagian sini. Maka M sama dengan ini bagian sini. Oke, kalau ini namanya V, ingat di sini ada kuadrat. Maka nanti untuk V hasil akhirnya adalah diakar. Oke, sama halnya dengan EP. Misal yang ditanyakan M-nya atau G-nya atau H-nya, katakanlah M, G, H. Misalnya tanya H-nya. EP katakanlah dia nilainya adalah 36, M-nya adalah 2 kilo, G-nya 10. Hanya yang ditanya. 36 masih aja 2 kali 10, 20 kali H. Maka bisa kita balik H sama dengan 36 per 20. Lalu itu hasilnya. Misalnya di sini EK-nya adalah 40, M-nya dari diketahui, V-nya katakanlah 2 kuadrat misalkan. Maka di sini 40 sama dengan setengah kali M kali 2 kuadrat 4. Coret-coret sisa 2. 40 sama dengan 2M. Maka M sama dengan 40 per 2 sama dengan 20. Seperti itu. Begitupun dengan V, hanya bedanya di sini masih kuadrat. Nanti untuk hasil V-nya adalah diakar. Sampai sini paham? Kalau tidak paham bisa ditanyakan di grup. Oke.